Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi bidarin amin. Ayyuhal walad, wahai putra, an-nasihatu sahlun, menasihati itu adalah mudah. Wal muskil qabuluha, yang sulit itu menerima nasihat. Lianna, karena nasihat itu fi madagi muttabi'il hawa murrun, kalau dirasakan oleh orang yang mengikuti hawa nafsu, pahit rasanya. Idil manahi, karena larangan-larangan yang dilakukan oleh pengikut hawa nafsu itu mahbubatun fi qulubihim, disenangi, digemari di hati mereka. Alal khusus, apalagi khususnya man kana talibal ilmi rasmi, orang yang menjadi penuntut ilmu yang resmi, yang punya titel macam-macam, sulit untuk dinasihati. Mustaqila fadlin nafsi, yang sibuknya setiap saatnya adalah mengumbar kepuasan nafsu. Wa manaqibid dunya, mencari pengaruh, titel, popularitas di dunia. Orang yang demikian ini fa innahu yahsab, sesungguhnya orang yang demikian ini dia menyangka annal ilmal mujarrad lahu wasilah, ilmu yang hanya ilmu tanpa amal, wah itu adalah sudah menjadi satu bahan untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Sayakunu najatuhu, dia menganggap akan menjadi keselamatannya dia, wa khalasuhu fi, dan jalan keluarnya nanti ada di akhirat adalah ilmu, sehingga wa annahu mustaghnin amal, dia tidak butuh lagi untuk beramal. Wa hadza i'tiqadul falasifah, ini adalah akidah daripada orang ahli filsafat. Masya Allah. Coba panitia nggak usah berdiri, duduk aja. Duduk aja semuanya, nggak usah ada yang berdiri. Duduk. Yang di pintu, duduk aja, nggak usah berdiri. Nah, orang itu kalau nasihat, semuanya seneng ya. Suruh ceramah, kan seneng ya. Walaupun masih ustadz ada di kampung, kalau suruh nasihat seneng. Jadi protokol aja sudah bangga. Antara ulama juga begitu sebenarnya. Karena itu dikatakan min fitnatil alim an yakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk dari fitnahnya orang yang alim. Kalau fitnahnya orang bodoh macam-macam ya. Ini fitnahnya orang yang alim, ini orang berilmu. Lebih senang ngomong daripada dengarkan. Lebih senang nasihati daripada dinasihati. Karena itu harus direm. Harus direm. Kalau sudah ada ambisi kepingin ceramah, diem aja. Inti sebentar lagi ceramahnya ngawur, ngelantur nanti. Kenapa? Dari hawa nafsu. Idza a'jabakal kalam faskut. Kalau sudah merasa hebat kamu kalau berbicara, diem.
Mandek kau sudah, jangan diteruskan khutbahnya kau. Lantur kemana-mana nanti. Wa idza ajabaka sukut, kalau sudah tertarik diam, fatakallam, boleh kamu berbicara. Kenapa? Bukan bawaan hawa nafsu, tetapi mau mengajar. Repot ini. Orang menerima nasihat ini repot. Kalau orang ingin nasihat banyak. Idza kana al-kalamu min dhahab fasukutu min fiddah. Kalau kalam itu bicara itu nilainya emas, nilainya perak, maka diam itu nilainya emas. Lebih mahal sebenarnya. Artinya janganlah kamu itu sebagai alim, dai, ustadz berbicara kecuali bukan karena bawaan nafsu, tapi memang menjadi satu kewajiban untuk berbicara. Tahu kewajiban enggak? Kewajiban itu bukan karena ingin kepuasan. Namanya kewajiban loh. Bukan karena kepuasan, tapi ketulusan. Kamu wajib kasih nafkah sama anak, bukan kepuasan, ketulusan. Masa minta gaji sama anak? Kenapa? Itu ketulusan namanya. Seorang ibu hamil, janinnya melahirkan anaknya, itu bukan kepuasan, itu ketulusan. Walaupun sakit, dia siap. Begitu juga ketika kamu itu berbicara, jadikan itu satu ketulusan, bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, lihat nilai isi amplopnya, 200.000, ya 10 menit, 2 juta, 1 jam. Nah kalau kurang dari 200.000, Fatihah, Al-Fatihah. Jadi kan bicara itu adalah nilainya ketulusan. Kalau enggak, diam dah itu. Kenapa kamu berbicara adalah hanya karena hawa nafsu, kepuasan. Apalagi sampai pukul sana dan pukul sini, hajar sana, hajar sini, caci sana, caci sini. Al-mu'min laisa bitta'anin wala la'an. Orang mukmin itu bukan menjadi orang pencaci atau pelaknat. Nah, kenapa menerima nasihat itu sulit ya? Kalau nasihat itu enaknya, kalau diibaratkan, kalau orang itu nasihat seperti madu. Tapi kalau orang tadi itu dinasihati seperti minum jamu, pahit. Ya, karena dinasihati itu bagi orang pengikut hawa nafsu. Tadi kan sudah dikatakan pengikut hawa nafsu. Itu rasanya pahit. Kalau orang dinasihati kan dinasihati yang tidak boleh sebenarnya. Jangan sombong, jangan cinta dunia, yang ikhlas kalau dakwah, jangan cari amplop, jangan cari popularitas, jangan cari jabatan, jangan. Justru yang dilarang itu mahbubah, itu disenangi sama pengikut hawa nafsu ini. Jangan cari amplop loh. Lah terus siapa kan amplopnya? Wis, antum jazakumullah khair tok gitu. Jangan kamu cari jabatan. Nggak bawa dalil. Khulafaur Rasyidin itu cari jabatan, jadi khalifah. Lah kamu mau kiaskan diri kamu dengan Sayyidina Abu Bakar apanya? Dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, siapa kamu?
Ngikuti apanya? Qiyamulailnya ente ikuti, sabarnya ente ikuti, zuhudnya ente ikuti, tawaduknya ente ikuti. Paham ya? Karena itu menerima nasihat ini bagi pengikut nafsu pahit, karena memang yang dilarang itu justru disenangi sama mereka, khususnya nih orang yang dia hanya ilmunya untuk cari pengaruh. Dia menganggap yang penting punya ilmu, yang penting punya titel, sekalipun nggak mengamalkan. Ilmu fikih tentang sholat mereka sudah hatam, tapi nggak sholat kadang-kadang. Kitab tasawuf yang mengajarkan khusyuk, hudur dalam sholat sudah dibaca, tapi dia sholatnya berantakan pikirannya. Dia menganggap cukup dengan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah tanpa amal. Orang itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu walaupun nggak beramal. Ini namanya i'tiqadul falasifah. Ini yang diyakini oleh ahli filsafat, pinter-pinteran ngomong, pinter-pinteran debat. Tapi kalau orang tasawuf, orang mukmin tidak, ilmu itu adalah untuk diamalkan. Kira-kira ada supir yang hebat tapi nggak nyetir, bisa nyampaikan kamu ke tempat tujuan? Ya enggak. Apa gunanya ilmu kalau tidak dilakukan, saudara? Masya Allah. Orang kalau sudah i'tiqadnya seperti ahli filsafat yang penting pinter ngomong, al-ngoceyu, hanya pinter ngomong, dia menganggap yang menang debat adalah yang paling hebat. Padahal tidak begitu, saudara. Yang ngotot itu yang bodoh. Yang pinter itu nggak mau ngotot. Kenapa? Kalau ketemu dengan orang yang bodoh ini, suaranya dianggap suara himar, suara keledai. Mau ngotot sama keledainya nantinya. Karena itu dikatakan al-jahil idza takallama kal himar wa idza sakata kal jidar. Orang yang bodoh itu kalau bicara seperti keledai, udah nggak enak suaranya, keras lagi. Kalaupun menjadi pendiam seperti tembok, nggak perlu diladeni. Nah, karena itu awas, hati-hati. Kalau cari ilmu, carilah yang sekiranya ilmu menjadi penyelamat kamu nanti ada di akhirat. Ilmu yang akan menjadi sabab kamu beruntung ada masuk surga Allah ada di akhirat. Begitu. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa orang cari ilmu yang seharusnya ilmu itu digunakan untuk mengharapkan ridha Allah. Liyukabira bil ulama, untuk hanya sekedar mencari keunggulan di antara ulama supaya dianggap paling alim. Wa yumariya bihi sufaha, hanya sekedar untuk mendebat kepada orang-orang yang bodoh. Ingin tampil di hadapan orang bodoh, diakui Ustadz Kabir hebat suaranya, wah. Waliyasrifa bihi wujuhan nas, hanya cari muka di hadapan orang. Kata orang Jawa, ndorek rai. Wis duwe rai si ndolek rai. Orang cari ilmu untuk itu masuk surga. Falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siap-siap untuk menempati tempat-tempat yang sudah disediakan di neraka Allah untuk disiksa. Jangan. Ini ilmu kita pelajari untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk debat-debatan, bukan untuk cari pengaruh, tapi untuk supaya kita takut kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa mengamalkan ilmu. Begitu seharusnya. Masya Allah. Subhanallahul azim. Imam Ghazali menyatakan subhanallah, maha suci Allah. Kok ada ya gitu ya? Ini kalimat diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan. Kalau kita melihat bagaimana keindahan sesuatu, subhanallah ini menakjubkan. Cuma menakjubkan, kok iso, kok bisa gitu ya. La ya'lamu hadzal gadrah annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bih takunu al-hujjah alaihi akad. Atau la ya'lamu hadzal maghruru, boleh tidak tahu nilai yang ia dapatkan daripada ilmu, kalau nggak diamalkan itu justru akan berbalik menjadi bukti yang akan menyengsarakan dia nanti di hari kiamat lebih kuat. Saya mau tanya, ada orang nggak tahu sholat, nggak sholat, sama orang yang ngerti sholat tapi nggak sholat, mana yang lebih berat nanti? Hah? Ada orang nggak tahu larangan kok dia itu nerobos, sama orang tahu larangan tapi dia itu melanggar nerobos, mana yang lebih berat? Yang tahu, saudara. Punya ilmu dia salah, berbuat salah, sama nggak punya ilmu dia berbuat salah. Yang punya ilmu tanggung jawabnya, apalagi ngajarkan sama muridnya, apalagi ngajarkan sama muridnya, apalagi buat pengajian lagi, ya tambah bahaya itu, saudara. Karena itu dikatakan al-ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih. Fa idza 'amilta bih kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi saksi yang membuat kamu sengsara, kecuali kalau kamu mengamalkannya. Kalau sudah kamu bisa mengamalkan, ilmu akan menjadi saksi yang membuat kamu beruntung nanti di hari kiamat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi." Sesungguhnya paling kerasnya manusia diadab nanti di hari kiamat siapa? Orang di pasar, santri, orang yang punya ilmu. Tapi hanya ilmu yang tidak diberikan manfaat oleh Allah di dalamnya. Paham ya? Kira-kira ada orang mengetahui ilmu kesehatan, tapi dia minum racun. Apakah dengan ilmu kesehatan akan jadi sehat? Ya enggak. Kenapa? Lawang dia melanggar ilmunya sendiri. Kira-kira kalau ada orang punya ilmu, apakah nanti di hari kiamat dia akan diangkat derajatnya bersama ulama-ulama? Ya enggak. Kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Malah bisa menjadi lebih keras azabnya di hari kiamat. Kesalahan dokter dalam mengobati sama kesalahan orang sendiri ngobati awaknya sendiri, itu lebih berat kesalahan dokter, malpraktek namanya. Kalau ada orang pasar nyolong itu salah, tapi kalau polusinya nyolong lebih salah. Kan begitu ya? Begitulah juga
Kalau ada orang yang dia tadi itu nggak ngerti, dia berbuat salah, ya salah. Cuma yang ngerti berbuat salah lebih salah. Lebih salah. Apalagi yang disebut panutan atau tokoh. Wah, lebih bahaya. Lebih bahaya. Kalau sampean pergi ke Malaysia, pergi walaupun ke Eropa, tidak apa-apa ini. Ini hanya saya ingin membuka realita ya. Pergi kemana-mana, yang ngerokok itu jarang. Tapi kalau ada di kita, di negeri kita Indonesia ini, Masya Allah, baru balik, bahkan sebelum balik sudah ngerokok. Tukang becak itu mancan, udan gerimis rokokan. Kenapa? Panutan-panutan yang ngerokok semuanya. Anda memberikan contoh, ini walaupun bukan haram mutlak, ada khilaf ada di situ. Walaupun bukan haram mutlak, tapi seandainya Anda memberikan contoh tidak ngerokok, berapa banyak orang yang tidak ngerokok? Dikumpulkan jadi satu, jadi rumah sakit Islam di mana-mana itu. Satu hari aja kalau umat Islam ini tidak ngerokok, semuanya dikumpulkan jadi satu, berapa triliun saudara? Itulah yang harus kita bina, kita ajak supaya normal pikiran ini. Nah, artinya panutan itu akan bisa diikuti oleh pengikut. Kalau Anda pakai siwak, semuanya murid-murid kamu akan pakai siwak. Kalau Anda pakai serban, semuanya murid-murid kamu akan pakai serban. Kalau Anda selalu baca wirid A, wirid B, semua murid kamu akan juga mengikuti. Karena itu jangan sampai menyontohkan kecuali yang sunnah atau darurat. Yang sunnah atau darurat. Apa itu sunnah? Yang cocok dengan ajaran Nabi. Bukan hanya fardu, tapi yang sunnah, yang bernilaikan bermuatan pahala. Kalau enggak darurat, minum obat itu bukan untuk ditiru. Minum obat kencing manis, akhirnya yang sehat minum obat kencing manis, jangan tambah drop kamu. Artinya darurat itu sudah. Kalau kamu seperti saya keadaannya, boleh kamu begini. Nah gitu. Kalau enggak, semuanya ikuti yang sunnah-sunnah. Wah, bagus itu. Inti panutan, misalnya main sekak di muka murid-murid kamu, murid kamu akan jadi ahli sekak semuanya. Terus demikian. Soro memang. Jadi orang alim itu punya tugas tambahan. Jadi dai itu punya tugas tambahan, saudara. Ada satu hadis begini. Yu'maru bil alim ilan nar. Ada orang yang alim justru digeret, diperintahkan untuk masukkan ke neraka. Fatandaligu agtabu, isi perutnya dikeluarkan. Keluarkan isi perutnya. Di akhirat nggak ada orang mati, saudara. Mati cuma hidup, ada dalam kehidupan di dunia. Fayudaru bihi finnar kama yudarul himar birroha. Diputer dia, dikelilingkan dia, ada di neraka seperti dikelilingkannya keledai ada di gilingan gandum. Orang Arab itu punya gilingan gandum. Itu batu, ya, dikasih kayu, kemudian diikat sama keledai. Nah, keledainya diputer. Ini muter, krek, itu masukkan gandum ada di situ. Ini dikelilingkan ke neraka dengan isi perutnya ditarik ke neraka. Di neraka itu azab sangat pedih, cuma ini lebih daripada yang lainnya.
Sampai yang ada di neraka ini heran, siapa orang ini? Kok disiksa lebih daripada kami? Bukan hanya masuk neraka, dikeluarkan isi perutnya, dikelilingkan, meraung-meraung, menjerit-jerit orang ini. Yang lainnya melihat, loh, ustadz kita ini. Allah, doakan kita selamat semuanya. Dai kita ini. Alastalladzi ta'muruna bil khair wa tanha 'anil syarr. Bukan kamu yang ngajak kami berbuat baik, yang ngajarkan kami meninggalkan yang jelek. Maka dia menyatakan kunna na'murukum bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Ya, dulu aku memang ngajarkan kepada kamu berbuat yang baik, tapi kami enggak melakukan itu. Dulu kami yang melarang kamu untuk melakukan kejelekan, tapi kami pelaku utamanya. Jadi hati-hati, jangan di dunia diciumi tangannya, tapi nanti di akhirat terhina. Jangan di atas dunia kamu disebut nama panggilan yang mulia, al-muhtaram, al-mu'azzam, al, tapi kamu di dunia di akhirat disebut mal'un, orang dilaknat, dicaci sana, dicaci malaikat, dicaci penjaga neraka. Mudah-mudahan selamat semuanya. Warwiya, diriwayatkan, masih belum bisa ya. Anna Junaidan gaddasallahu ruhahul aziz ru'iyya fil manam ba'da mautih. Imam Junaid, tokoh tasawuf. Imam Junaid, seorang tokoh tasawuf, pernah dimimpikan setelah wafatnya. Ada orang yang mimpi beliau, mungkin salah satu muridnya atau keluarganya atau temannya. Amal ibadahnya luar biasa. Faqila lahu, maka ditanya, mal khabar ya Abul Qasim, gimana kabarnya wahai Abul Qasim, wahai Imam Junaid, Anda di barzakh gimana keadaannya? Yang disebut al-imam, yang disebut syekhut thariqah, yang disebut itu dan ini, kata beliau, tahatil ibarat. Tahatil ibarat, jatuh sudah. Yang semua digelarkan oleh manusia nggak berharga. Gelar-gelar itu nggak berharga. Panggilan-panggilan kehormatan itu nggak bernilai. Wa faniyatil isyarat, yang disebut ketua, yang disebut kepala, yang disebut rais, yang disebut macam-macam itu habis, nggak ada lagi setelah mati ini. Wa ma nafa'atna, ternyata tidak ada yang memberikan manfaat kepada aku illa rukai'at raka'naha fi jawfil lail, yaitu sholat beberapa rakaat di malam hari. Paham ya maksudnya? Inti kalau cari detail, inti cari nomor satu, ketua dan macam-macam, nggak manfaat setelah mati. Yang manfaat ibadah kamuan, yang manfaat amalnya kamu. Oh, kalau jadi ketua ada di Firdausil A'la, mungkin yang jadi ketua masuk neraka. Ternyata pengikutnya yang dia amalnya bagus, akhlaknya bagus, ada di surga. Nggak ada bernilai itu. Jabatan kamu, kehormatan kamu dari manusia tidak bernilai. Yang bernilai adalah takwanya kamu karena Allah. Amalnya kamu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlunya kita mencari ilmu. Itulah perlunya kita menghadiri majlis ilmu.